Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Salah Sasaran. Cerita ini adalah cerita kolaborasi dari Lukas Priyatno dan Dayura Dalida Yulia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Salah Sasaran. Si pengumura kewa tanpa yakan bila tepat. Tapi ya mas, kayaknya hantu itu salah orang deh. Perhatiin gak kalau dia itu manggil kamu Saproni? Mungkin aja Saproni itu adalah nama mantannya. Iya gak sih? Oh, aku baru ingat. Pantesan waktu di rumah kosong hantu itu sempat bisikin sesuatu sama aku. Apaan? Jangan coba-coba deketin kekasihku gitu loh mas. Vita menjelaskan peristiwa saat di rumah kosong. Keempat orang ini diam. Mereka tengah berpikir apa yang salah dari mereka hingga sampai diteror sosok tersebut. Lelaki ini kembali menjelaskan bukan cuma Alkas yang diganggu, tapi juga dengan Kayura. Tora menjelaskan kalau ada sosok hantu anak kecil yang selalu ingin mendekati Kayura, dan hantu tersebut menganggap kalau Kayura itu adalah ibu kandungnya. Kini giliran Kayura yang ikut tersengang dan takut membayangkan sosok anak kecil bertaring tersebut. Besok-besok kalau main jangan bawa-bawa anak ah. Kayura cemberut mendengar ejekan dari Alkas. Saproni dasar. Udah, malah pada berantem. Terus gimana caranya biar mereka nggak ganggu kalian lagi? Mereka kembali terdiam. Alkas yang sedang termenung tiba-tiba saja mendongakkan kepala dengan tatapan mata terfokus ke arah plafon rumah tersebut. Hal itu ternyata memancing perhatian dari ketiga temannya, sampai akhirnya mereka ikut melihat ke arah plafon tersebut. Alkas yang sadar akan kelakuan ketiga temannya berkata, "Lu pada ngapain dah?" "Gak tahu. Gue sih ikut-ikutan aja ya. Tadi tuh gue lihat ada cicak di dekat lampu. Gue takut dia boker, makanya gue liatin daripada ntar nyemplung ke dalam kopi." Penjelasan Alkas membuat ketiga temannya menepuk jidatnya masing-masing. Sekarang apa yang bakal kita lakuin mas? Semuanya berpikir beberapa saat sampai akhirnya Vita mencari tahu melalui Google bagaimana cara memanggil arwah yang penasaran. Bukan bah Google kalau tidak tahu semuanya. Aku dapat nih cara memanggil arwah Jalangkung. Jalangkung? Iya, Jalangkung. Jalangkung adalah salah satu sarana untuk dapat memanggil arwah dengan cara membacakan mantra dengan mediasi boneka. Keempat orang ini kembali diam. Mereka masih belum yakin apa dengan cara ini semua akan berhasil dan mereka tidak akan diteror oleh sosok tersebut. Terus cara buat bonekanya gimana? Di sini lengkap kok. Vita menggeser laptop agar bisa dibaca oleh ketiga temannya. Beberapa saat kemudian Alkas memutuskan untuk bermain jalangkung dan kembali ke rumah tersebut. Arya diberi tugas untuk mencari kayu, batok kelapa, kain putih, bolpoin, papan tulis, dan kembang 7 rupa. Hari mulai berubah menjadi sore. Arya telah kembali dengan membawa peralatan yang dibutuhkan untuk bermain jalangkung. Alkas segera membuat boneka jalangkung dan merakitnya satu persatu. Batok kelapa dibuat lubang, kemudian ditancapkan sebuah kayu dan beberapa kayu lagi membentuk seperti tangan. Pada bagian bawah diberi ballpoint dan diikat kuat, kemudian ditutup oleh kain putih yang berguna sebagai baju. Tanpa terasa malam pun tiba. Keempat orang ini segera menyalakan sepeda motornya pergi ke rumah kosong tersebut. 2 jam perjalanan mereka tempuh, akhirnya sampai di depan gerbang rumah tersebut. Kita nggak izin sama Kang Mama dulu mas. Gak usah lah, lagian kita cuma sebentar doang kok.
Kemudian mereka berjalan ke arah rumah tersebut. Saat mereka berada di depan pintu utama, langkah kaki tiba-tiba saja berhenti. Keempat orang ini kembali membayangkan kejadian-kejadian saat berada di dalam rumah tersebut, dan ketakutan mudah hinggap ke dalam pikiran mereka masing-masing. Ya Allah, lindungilah kami, amin. Pintu terbuka, suara dejitan menggema di dalam ruangan tersebut. Angin dari arah luar seketika berhembus kencang membawa daun kering yang gugur, membuat ruangan tersebut semakin kotor. Detak jantung berpacu, nafas begitu rakus keluar masuk dari dalam lubang hidung. Sampai akhirnya Alkas melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah tersebut diikuti oleh ketiga temannya. Malam ini mereka tidak ada yang membawa kamera karena niat mereka untuk memutus sosok astral yang mengganggu Alkas dan Kayura. Tempat tersebut sangatlah berbeda dari sebelumnya. Mereka merasa merinding selama berada di tempat ini. Mereka berkumpul di salah satu ruangan pada bagian rumah dan duduk bersila. Papan tulis diletakkan di bawah lantai. Alkas memegang boneka jalangkung di tangan kanannya. Udah pada siap kan? Kalau udah pegang boneka ini, kita mulai ritual pemanggil arwahnya. Arya mulai memegang boneka tersebut diikuti Kayura. Vita terlihat ragu-ragu, pandangan matanya kosong. Vita, kita harus kelarin masalah ini. Lu mau kalau harus diteror terus-terusan? Sekarang waktunya lu harus berani. Vita, kita semua juga takut, tapi kita harus selesaiin apa yang udah kita mulai ya. Kayura meyakinkan sahabatnya ini sambil menganggukkan kepala seperti memberi isyarat kita pasti bisa. Tangan Vita mulai bergerak perlahan ke arah boneka tersebut meski dengan gemetar. Keempat orang ini saling beradu pandang kemudian terfokus ke arah boneka yang telah mereka genggam. Apapun yang terjadi jangan ada yang lepas tangan kalian dari boneka ini. Paham semua? Ketiganya mengangguk. Kayura sempat menelan liur karena ketakutan ini membuat tenggorokannya terasa kering. Jalangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Sunyi, tidak ada yang berbeda, hanya ada ketakutan yang bersarang pada benak keempat orang ini. Mereka merapalkan mantra lagi. Kali ini angin bertiup kencang seakan memutari keempat orang ini, membawa serta dedaunan yang berserakan di lantai rumah. Tidak lama kemudian boneka itu mulai bergerak perlahan, berputar kemudian bergerak cepat secara acak. Wajah-wajah tegang terlihat jelas. Angin bertiup semakin kencang. Mereka menutup mata mereka rapat-rapat. Suasana menjadi sangat menakutkan. Ingat, jangan ada yang melepas boneka ini. Pegang kuat-kuat. Tiba-tiba daun-daun berjatuhan, hembusan angin pun menghilang. Begitu juga dengan boneka yang mereka genggam. Tersisa detak jantung yang terdengar sampai di telinga mereka. Baru saja mereka berpikir ini telah berakhir. Mereka salah, justru ini adalah awal. Saat mereka membuka mata, terlihat coretan pada papan. Kembalikan anakku. Entah sejak kapan tulisan itu ada, tapi semua itu berhasil membuat keempat orang ini menjadi sangat ketakutan. Tidak lama kemudian terdengar suara anak kecil dari dalam rumah. Tiba-tiba Kayura menjadi histeris saat ia melihat sosok anak kecil tersebut telah berada tepat di sampingnya. Mama. Boneka itu bergerak dan menuliskan sesuatu. Dasar anak durhaka, gue malu jauh-jauh dari gunung nyusulin lu kesini. Bisa-bisanya orang lain lu panggil mama. Pulang kakak lu. Bapak lu nangis mulu tiap hari, mana belum mandi. Udah pergi aja kakak bilang-bilang. Pulang sekarang. Begitulah kira-kira ocehan emak-emak saat anaknya main gak pulang-pulang. Tidak lama kemudian asap keluar dari boneka dan membentuk sosok kuntilanak yang berdiri persis di belakang Alkas. Hantu anak kecil itu pun melihat dengan mata berbinar. Akhirnya si tuyul melompat dan digendong oleh sosok kuntilanak yang mengaku sebagai ibu dari hantu anak kecil tersebut. Kami pulang ya, maaf udah ngerepotin. Alkas dan ketiga temannya mengangguk. Setelah itu sosok kuntilanak dan hantu anak kecil itu menghilang. Kayura terlihat lebih tenang karena si tuyul tidak akan lagi mengganggunya.
Baru saja keempat orang ini bisa bernapas lega, tiba-tiba kedua belah mata terbelalak saat boneka tersebut kembali bergerak. Suara decitan dari bolpoin yang tergesek papan terdengar mengisi ruangan tersebut, membuat pola melingkar namun acak. Siapa yang ada dalam boneka ini ya? Tidak lama kemudian, boneka yang telah dirasuki arwah tersebut terlihat mulai menuliskan sesuatu dan terbaca. April. Tidak lama kemudian, Vita tertawa. Ia sepertinya tengah kerasukan dengan tangan yang tetap memegang boneka. Apa yang kamu inginkan? Kamu. Gue? Lah, jangan ngadi-ngadi. Apa kamu lupa denganku, Saproni? Lagi-lagi Kayura tertawa tertahan setelah mendengar nama itu. Alkas melotot pada gadis tersebut dan membuat Kayura menunduk menahan tawa. Alkas mencoba menjelaskan bahwa dirinya bukanlah Saproni dan semua ini salah paham. Namun sosok yang berada dalam tubuh Vita tidak percaya. Gadis itu menangis dan sesekali berteriak dengan sangat keras. Alkas, Arya, dan Kayura terlihat panik jika sosok yang berada di dalam tubuh Vita terus berteriak. Itu akan mengundang warga yang ada di sekitar rumah tersebut untuk datang ke tempat ini akibat suara teriakan Vita. Kalian ngapain di sini? Seketika pandangan mereka beralih ke arah suara tersebut. Kang Mama telah berdiri di ambang pintu, kemudian melangkah masuk membuat panik Alkas dan tim. Astagfirullah, kalian main jalangkung? Alkas berdiri melepas boneka tersebut, diikuti Arya juga Kayura, tapi Vita tetap duduk dan terus menangis. Alkas meminta maaf atas kegaduhan yang telah mereka buat dan mencoba menjelaskan kepada Kang Mamat perihal kesalahpahaman ini. Akhirnya Kang Mamat membantu untuk menjelaskan kepada sosok April yang saat ini tengah merasuki tubuh Vita. Akang tahu kalau Neng April cinta sama Saproni, tapi Neng salah orang. Mas ini bukan Saproni. Percaya sama Akang. Sosok April melihat Kang Mamat dan kembali menitikkan air mata. Setelah itu Vita terjatuh tidak sadarkan diri. Vita tergeletak. Kayura menopang kepala Vita agar tidak menyentuh lantai yang kotor. Vita, bangun Vit. Kayura menggoyang-goyangkan tubuh Vita yang tidak sadarkan diri. Kang Mamat bergerak mendekati Vita. Lelaki ini memanjatkan doa-doa agar gadis ini tersadar. Samar-samar terlihat satu sosok penampakan hantu wanita yang berpakaian serba hitam dan tengah berbadan dua. Kang Mamat berdiri kemudian menghadap sosok tersebut. Neng April ini bukan kekasih Neng. Akang bakal bantu doa agar Neng gak gentayangan lagi. Sekarang Akang minta lepasin mereka ya. Sosok tersebut terdiam, kepalanya terangkat dan menatap Alkas tajam. Sepertinya April tidak percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Kang Mama. Tiba-tiba tangannya terangkat dan menunjuk Alkas. Aku tahu siapa kamu. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang telah kamu perbuat. Kini aku berbadan dua dan kau pergi meninggalkanku begitu saja. Dengar ini baik-baik, Saproni. Aku tidak akan melepaskanmu dan akan aku pastikan kau mati di tanganku. Lu salah orang. Gue bukan Saproni. Kenal juga enggak. Namun sepertinya sosok April tetap merasa bahwa Alkas adalah Saproni. Kamu harus mati, Saproni. Tidak lama kemudian Vita membuka mata dan melihat Kayura sinis. Tatapannya yang penuh kebencian membuat Kayura ketakutan. Tiba-tiba Vita yang kembali mengalami kerasukan berteriak. Kayura terpental dengan sendirinya. Dengan gerakan cepat Alkas berlari dan menahan tubuh Kayura yang kepalanya akan terkantuk tembok. Lu gak apa-apa, Kay? Aku gak apa-apa, Mas. Tolong selamatin Vita dulu. Dasar wanita jalang. Lepaskan kekasihku, atau kau juga akan aku bunuh. Vita yang dirasuki sosok April terlihat melayang di udara. Alkas, Kayura, dan Arya terkejut melihat Vita. Neng April, lepaskan anak itu. Ia tidak bersalah. Alkas membantu Kayura untuk berdiri, namun perlakuan itu membuat sosok April bertambah marah. Seketika Vita melesat ke arah Alkas yang sedang lengah dan mencekik leher lelaki itu. Alkas mundur hingga beberapa meter, berhenti karena tubuhnya tertahan oleh dinding.
Vita mencengkeram leher Alkas dengan sangat kuat. Lelaki ini kelabakan. Ia berusaha untuk melepaskan cengkeramannya dengan cara membuka paksa. Namun tenaga gadis ini berubah 2 kali lipat lebih kuat. Alkas yang merasa memiliki tubuh seperti Aderai tidak bisa melawan sosok tersebut. Jika kau tidak mau bertanggung jawab, akan aku cabut nyawamu, Saproni. Alkas terus bergerak berusaha untuk terlepas, tapi sosok tersebut justru mengangkat tubuh Alkas hingga kedua kakinya tidak menyentuh tanah. Alkas semakin berontak. Lelaki ini tidak sadar kalau kedua kakinya mengenai daerah sensitif milik April, membuat hantu wanita ini justru mendesah. Alkas terdiam, pandangan matanya tertuju ke arah Vita yang kerasukan sosok April dan sedang merasakan sensasi yang luar biasa. Lah. Woi. Aduh, dia malah. Aduh. Setelah itu Alkas dihempaskan ke lantai. Laki-laki ini berguling dan membentur tembok. Mas Al. Vita yang kerasukan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Kayura yang tengah berlari. Sosok tersebut melayang dan menarik kaki gadis itu hingga jatuh. Lepasin. Sosok tersebut tetap mencengkeram kaki Kayura semakin kuat. Alkas berdiri kemudian menolong Kayura dari jeratan hantu wanita itu. Tiba-tiba suara gemuruh dari petir menggelegar menggema di atas langit. Suasana semakin menakutkan. Kini Alkas dan Kayura kembali dicekik oleh Vita. Arya mengambil balok dan berniat untuk menghantam tubuh Vita. Jangan. Arya berhenti dan melempar balok dari tangannya. Astagfirullah, apa yang gue lakuin? Arya merasa menyesal atas apa yang akan ia perbuat terhadap Vita. Kalau saja kedua temannya tidak mengingatkannya, mungkin saja Vita akan terkena pukulan Arya. Tidak banyak yang dapat mereka perbuat. April hanya meminjam tubuh Vita untuk membalaskan dendamnya. Jika Vita terluka, maka gadis itu akan merasakan sakit dan besar kemungkinan Vita akan mati. Alkas dan Kayura terus dicekik semakin kuat. Tiba-tiba suara wanita berteriak terdengar dari arah pintu utama. April. Sosok tersebut menengok dan melepaskan Alkas, juga Kayura begitu saja. Sudah cukup, nak. Lihat ibumu ini. Lepaskan mereka tidak bersalah. Lupakan lelaki itu, ikhlaskan dia agar kau lebih tenang, nak. Wanita itu berbicara dengan berlinang air mata. Sosok wanita yang sudah cukup tua berjalan menghampiri April dalam tubuh Vita. Keduanya saling menatap kemudian berpelukan. Suara tangis terdengar membuat pilu siapa saja yang mendengarnya. Wanita parubaya itu memegang pundak Vita sambil berkaca-kaca. Dengarkan ibu, kamu harus ikhlas, nak. Sekarang kembali ke alammu ya. Sosok April diam. Ia terus menatap lekat wajah sang ibu. Air mata mengalir seperti anak sungai yang berada di arus deras. Bu, maafkan April. Maaf kalau April belum bisa membahagiakan ibu. April minta maaf. April pamit, Bu, sampai bertemu di surga. April terus berlinang air mata. Begitu juga dengan sang ibu tercinta. Tidak lama kemudian tubuh Vita terlihat mengeluarkan asap berwarna hitam. Sampai akhirnya Vita kembali jatuh ke lantai dan tersadar. Aku kenapa? Kayura berlari menghampiri sahabatnya. Setelah itu Alkas meminta maaf kepada Kang Mama dan juga kepada orang tua dari April karena kegaduhan yang telah mereka buat. Mereka semua dimaafkan dan memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Kami pamit ya, Kang. Sekali lagi saya minta maaf. Akang maafkan kalian, hati-hati. Jadikan semua ini pelajaran untuk kalian semua. Keempat konten kreator tersebut pamit setelah mencium punggung tangan Kang Mama dan orang tua dari almarhum April. Mereka berjalan menuju kendaraan terparkir. Kayura naik dan membonceng pada Alkas, sedangkan Vita bersama Arya. Di perjalanan, Kayura yang merasa kelelahan merangkul Alkas dari belakang, lalu menyenderkan kepalanya menghadap samping di pundak kanan Alkas. Motor yang dikendarai Vita dan Arya yang berada di belakang motor Alkas dapat melihat jelas keduanya. Menurut lo, mereka pacaran gak sih? Vita tidak langsung menjawab. Dia diam sejenak sembari terus memperhatikan. Kalau menurutku sih iya, cuma Kayura aku tanya nggak ngaku. Tapi
tapi mereka selayaknya pasangan. Jam berapa sekarang? Jam 2-an. Arya menambah kecepatan motornya lalu menjajari motor Alkas. Baru jam segini, kita ke base camp aja nggak sih? Ya udah, gue ikut aja. Suara angin di saat kendaraan mereka melaju memang harus menambah intonasi bicara agar terdengar. Oke, kita tunggu di base camp ya. Belum juga menjawab, Arya mempercepat kecepatan dan seketika mendahului jauh motor Alkas yang kecepatannya biasa saja. Kai. Gadis yang dipanggil tidak menjawab. Beban di atas pundak kanannya lumayan berat dan sedikit susah saat jalannya ia lalui berbelok. Lo tidur ya, Alkas sedikit menyentak pundak kanannya untuk mengecek dan memastikan, namun satu tangannya merangkul tubuhnya melorot menyadari kalau dia memang tertidur. Alkas mengurangi sedikit kecepatan sembari sesekali memegangi tangan Kayura, khawatir bila gadis itu lupa sedang tidur di atas motor dan membuat gerakannya tidak terduga lalu akan menyebabkan jatuh. Perjalanan itu membuat mereka sampai di base camp lebih lama dari seharusnya. Saat motor berhenti di depan base camp di samping motor Arya, Alkas terpaksa membangunkan Kayura. Beberapa sentakan tidak bangun lalu pria itu mengguncang dan menepuk-nepuk tangan Kayura di perutnya. Bangun udah sampai. Tidur di dalam aja. Udah sampai. Udah, buruan turun. Tidurnya di dalam aja. Kayura menurut. Ia turun dengan lemas kemudian berjalan masuk ke base camp. Di sana Arya dan Vita tengah bercanda sembari berebut kacang. Balikin Mas Arya. Gue minta dikit, pelit amat lu jadi cewek. Tadi udah aku kasih. Apaan cuma 3 biji? Kayura yang awalnya mengantuk perlahan menjadi terjaga setelah diam berdiri memperhatikan keduanya. Mas, kacangku. Minta dikit. Keduanya berebut, terjadi saling tarik sampai tarikan lebih kuat dari Arya membuat dia kelepasan, membuat kacang yang mereka perebutkan di bawah kardus memancang setinggi 10 cm terlempar ke arah Kayura. Kayura pun terkejut ketika wadah kacang itu terlempar ke arahnya dan menabrak dahinya. Alkas yang baru saja masuk kaget saat melihat kacang-kacang jatuh di lantai berserakan. Kayura melongo memegangi dahinya. Mas Arya, lu sih pelit. Lah, ini kenapa kacang dibuang-buang? Bukan dibuang tapi kebuang. Kemudian Vita dan Arya berlanjut dengan Vita yang memukul-mukul Arya memakai botol minuman kemasannya sudah kosong. Keesokan harinya sekitar pukul 7 pagi Arya dan Alkas sudah duduk ditemani 2 cangkir kopi hitam dan asbak yang baru saja terisi puntung rokok sedikit. Kayura dan Vita membawa sarapan. Kayura membawa 4 air mineral ukuran sedang, sementara Vita membawa 4 bungkus nasi kuning. Keduanya duduk di bangku seberang berhadapan dengan Alkas dan Arya. 2 pria itu hanya melirik, lalu fokus pada ponsel dengan sesekali mengisap gabus rokok. Lihat apaan sih Mas? Vita bangun setelah meletakkan plastik berisi bungkusan nasi kuning di meja tengah mereka dan berjalan mendekati Arya lalu menunduk mensejajarkan kepalanya di samping wajah Arya. Lihat komen video kita. Ini akun cewek akhir-akhir ini gue perhatiin sering banget nongol di komen postingan IG gue dah. Kenal gak lu? Kagak. Coba gue liat profilnya dulu dah. Mendengar itu Kayura yang duduk dia melihat ke arah Alkas bahkan menatap tajam. Wih, cantik Ar. Liatin dah. Iya ya. Coba lu DM dah. DM apanya? Ya pura-pura nanya orang mana kayak gitu. Oke deh. Vita beralih duduk di sisi Arya ikut membaca komen di postingan mereka, membuat Kayura duduk sendirian di bangku seberang. Dibales Ar. Lanjut. Kayura melihat Alkas sudah mulai mengetik. Hal tersebut membuat kesabarannya habis. Dia sontak berdiri berjalan cepat ke arah Alkas, mengambil ponsel Alkas dengan cepat. Alkas terkejut, dia mendongak, begitu juga Vita dan Arya yang bingung. Gak usah genit-genit bisa nggak? Lah, lu kenapa?
Iya, lu kenapa, Kai? Ingat ya Mas, kita masih ada hubungan. Arya dan Vita terkejut. Hubungan? Iya, kita pacaran. Menyadari dirinya bersikap tidak biasa, Kayura melempar ringan HP Alkas ke pangkuan pria itu lalu segera pergi dengan salah tingkah dan malu. Beneran kalian pacaran? Sejak kapan? Mulanya Alkas sedikit berpikir untuk mengiyakan atau menyangkal, akan tetapi dia pun mengerti kenapa Kayura begitu. Ya belum lama, belum ada sebulan. Bentar ya. Kayura tengah duduk di sofa kusam samping pintu base camp. Alkas berdiri menyender di pintu. Sembari bersedekap dada, pandangannya lurus ke depan, jalannya masih belum terlalu ramai kendaraan lewat. Kayaknya ada yang langgar kontrak sendiri nih. Yang langgar kontrak harus bayar ke pihak yang nggak ngelanggar 300.000. Lumayan tuh, bisa buat gue beli ikan cupang lagi buat Tora. Emangnya Mas gak punya perasaan apa sama aku? Mas bahkan sekarang udah gak pernah manggil aku Kak lagi. Selalu manggil nama. Itu artinya kita udah mulai akrab. Gimana ya kalau gue ngaku nanti gue nggak dapet 300.000 dong, karena gue ikut ngelanggar. Kayura langsung berdiri kemudian menatap Alkas. Alkas pun membalas menatapnya, tetapi masih dalam posisi bersender di sisi pintu sembari berkecak pinggang. Maksudnya Mas? Iya deh, gue ngaku gue suka beneran sama lu. Gue sayang beneran. Kayura langsung membisu, tetapi ada rasa menyenangkan di dalam dada. Lu gimana nih? Suka beneran juga sama gue? Kayura segera berbalik menyamping melihat jalan, gengsi untuk mengakui. Alkas yang melihat itu tersenyum lalu mengambil HP-nya. Si kakak di IG balas DM, kata Alkas sengaja. Sontak HP-nya langsung hilang lagi dari tangan karena Kayura merebutnya. Iya, aku juga suka sama kamu. Udah, jangan tanggapin cewek lain lagi. Kontraknya gimana dong? Ya udah, batalin aja. Terus kita pacaran beneran? Iyalah. Serius nih? Iya Oke deal. Jadi nggak usah comblangin gue lagi dong, ya? Ya enggak lah, ngaco Mas Alkas Begitulah akhirnya keduanya menjalin hubungan sungguhan. Alkas dan Kayura masih lanjut ngobrol di depan base camp, dengan Alkas yang menunjukkan satu bungkusan ikan cupang kecil yang baru dibelinya dari abang-abang penjual ikan hias yang kebetulan lewat di depan mereka beberapa saat lalu. Mas, ikannya kecil banget, cantik. Iya, ini buat Tora nanti. Mana sini? Aku pengen lihat dari dekat. Kayura mengambil ikan dalam plastik yang dipegang Alkas, tetapi karena tidak hati-hati, plastik itu jatuh dan pecah. Ya, ambil ikannya. Gue mau ambil gelas terus gue isi air dari dalam. Kayura segera mengambil ikan itu lalu menyiramnya dengan air ale-ale sisa Alkas tadi. Kayura tidak menyiram ikan itu dengan air ale-ale sampai habis. Di depan Alkas, Kayura meminum sisanya. Lalu karena panik, gadis itu memasukkan ikan cupang itu ke mulutnya bersama air ale-ale. Alkas terkejut tapi tidak sempat berkata-kata sebab ikut panik akan keselamatan ikan itu. Alkas berlari ke dalam base camp, tidak lama keluar lagi membawa gelas kosong. Mana, sini masukin. Kok nggak ada airnya Mas? Lah, lupa. Alkas berlari lagi ke dalam untuk mengisi air, kemudian keluar lagi dengan gelas berisi air. Cepet lo lepain ke gelas. Alkas menyodorkan gelas di bawah dagu Kayura, namun Kayura kemudian terdiam sembari menyentuh bibirnya menatap Alkas, dan Alkas pun menatap Kayura. Keduanya terdiam sesaat menyadari sesuatu secara bersamaan. Lah Kayura, ikan cupang gue lo telan. Kayura mendelik, menggeleng pelan tidak percaya. Buka mulut lo. Alkas memaksa Kayura membuka mulut dan kosong. 35.000 itu kayak, aduh. Alkas memijat kepalanya sembari menyayangkan. Kemudian dia menahan tawa melihat ekspresi wajah Kayura yang membeku. Masih tidak percaya dirinya menelan ikan cupang mentah-mentah dan hidup-hidup. Sekian.
Terima kasih buat Lukas Priyatno dan juga Dayura Dalida Yulia yang sudah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya, dan akhir kata Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.